Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di samping isu politik yang tidak boleh kita lupakan, isu sosial jangan sampai kita tinggalkan. Kita tahu sama-sama beberapa hari ke belakang ada seorang Habib yang merusak rumah tangga orang dengan menyelingkuhi istrinya dan melakukan perzinahan di tempat sholat. Rame itu di Cirebon, sampai diarak-arak oleh warga, dibakar bendernya dan kemudian dikecam habis-habisan. Nah sekarang kita akan membaca kasus babak baru Jeddah Salim yang juga pelakunya adalah seorang Habib Ali Jindan. Ya Allah, dia melakukan merusak mental seorang perempuan, istrinya. Dia menghinakan, dia melakukan KDRT segala macam, sudah dilaporkan ke polisi dan sekarang sudah tahapan pemanggilan 3 kali dan tidak pernah hadir si Ali Jindan ini. Sekali lagi ini jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita tinggalkan isu-isu persoalan sosial ini. Karena penting sekali, apalagi menyangkut kelompok itu. Dan ya Rob, ketika sampai hari ini banyak kemudian diungkap kebohongan, keserampangan, penipuan, pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari mereka yang mengakunya turunan Nabi, ini membuat kita miris sekali. Coba kita baca nih ya, kasus si Ali Jindan dari Detik Hot, masih kemarin beritanya 2 November ya, babak baru kasus KDRT Jeddah Salim. Mudah-mudahan beliau kuat karena bahkan dia masih menjalani pantauan terus psikolog ya, karena psikologinya terganggu gara-gara persoalan ini ya. Mudah-mudahan disehatkan, dikuatkan. Dan kabarnya beliau itu menampung beberapa aspirasi dari korban sesama si Habib itu. Kan kurang ajar. Makanya ini harus kita pantau, harus kita kemudian pastikan bahwa proses hukumnya berjalan lancar dan pelakunya benar-benar mempertanggungjawabkan dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang ada di negara ini. Kasus KDRT secara psikis yang dilaporkan presenter Jeddah Salim terhadap suaminya Habib Ali ke Polres Metro Bekasi menemukan babak baru. Lewat keterangan kuasa hukumnya, pihak Jeddah mengumumkan kasus itu sudah proses penyelidikan. Update laporan kepolisian terkait kasus dugaan KDRT Habib Ali sudah naik ke proses penyelidikan oleh Polres Metro Bekasi dan sedang menuju ke penyidikan. Sejauh ini beberapa pihak termasuk Jeddah Salim sudah dimintai keterangan penyidik. Jeddah Salim sudah menjalani pemeriksaan psikologi menyusul para saksi terdekat seperti orang tua, sahabat, dan hingga ketua RT yang mengetahui kasus itu. Yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Jeddah Salim, sudah dimintai keterangan penyidik dan sudah menjalani pemeriksaan psikolog oleh psikolog forensik. Beberapa saksi terkait KDRT orang tua, sahabat Jeddah, security, RT, termasuk saksi ahli dari psikologi forensik juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Selain itu, Jeddah juga telah menyerahkan sejumlah bukti. Bukti itu adalah foto, video, hingga chat para wanita korban dari oknum Habib tersebut. Jadi bukan satu loh korbannya, ini banyak korbannya, wanita yang menjadi korbannya ini. Astagfirullahaladzim. Ngakunya suci, ngakunya wa yutahhirukum tathhir. Bayangkan, udah nggak bisa lagi saya ngomong. Kenapa saya terus angkat? Karena ini adalah persoalan sosial yang kita harus paham, kita harus ngerti, kita harus kawal kasusnya sehingga bisa selesai.
sesuai satu kali lagi aturan yang berlaku di negara ini. Pelakunya benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak boleh ada lagi korban. Makanya saya apresiasi betul kepada Jeda Salim yang berani melawan. Bahkan kabarnya Habib Rizik dalam persoalan ini turun tangan. Karena si Ali Jindan ini saya lihat beberapa kali ya dengan Kang Rizik ya. Ya mungkin muridnya, Ali Jindan muridnya, sesama habaib. Habib Rizik turun tangan, tetap tidak selesai. Dia tetap mangkir dari panggilan kepolisian. Tapi sekali lagi ini perlu kita terangkan ke publik, biar paham, biar sadar, biar jangan sampai terbodohi, tertipu dengan embel-embel apapun. Embel-embel surga, embel-embel kalau kemudian bersama habaib terna Nabi akan langsung masuk surga bi ghairi hisab. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Tipuan itu, rayuan mematikan itu untuk membunuh karakter Anda, untuk membunuh mental Anda, untuk membunuh psikis Anda. Hati-hati. Beragama itu harus pakai ilmu, bos. Ya, pakai ilmu. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Jadi jangan lantas percaya kalau tidak disandarkan pada ilmu. Mana mungkin hanya karena mencintai Habib, menikah dengan Habib, langsung masuk surga bi ghairi hisab. Landasan ilmunya mana? Nggak ada. Landasannya nggak ada, bos. Jadi beragama itu sekali lagi saya katakan harus pakai ilmu. Jangan pakai nafsu. Jangan pakai nafsu, harus pakai ilmu. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi harus pakai ilmu. Karena saya yakin kenapa ada korban-korban dengan dalil kesucian para habaib. Ya karena korbannya ketika dia mau dengan si Habib tersebut dengan embel-embel ABCD, kemuliaan, kesucian, itu korbannya tidak pakai ilmu, tidak diverifikasi. Doktrin Habib itu pakai ilmu, tapi diverifikasinya pakai nafsu. Ya, makanya ini penting sekali. Beragama itu harus dengan ilmu. Bahaya kalau beragama tanpa ilmu, itu bahaya. Kemudian kuasa hukum Jeddah juga mengatakan pihak Habib Ali sendiri sudah 3 kali dipanggil kepolisian. Namun ia belum hadir sekalipun, bahkan kepolisian sudah mendatangi pesantren tempat Habib tersebut. Gila. Habib Ali sudah 3 kali dipanggil polisi. Panggilan pertama tak hadir, jalan ke luar negeri. Panggilan kedua dan ketiga tidak hadir. Sampai saat ini belum sama sekali memenuhi panggilan polisi. Terakhir rumah dan pondok pesantrennya didatangi langsung oleh pihak kepolisian, dimintai untuk memenuhi panggilan ibunya. Hingga saat ini Jeddah belum menerima permintaan maaf dari suaminya tersebut. Selain itu, Jeddah masih menjalani rangkaian perawatan dari psikiater dan psikolog. Bayangkan betapa menyiksanya gitu loh. Aku cucu Nabi, nyiksa istri secara psikis. Nggak matching, bos. Ngakunya sebagai orang yang kalau kita tidak mengikutinya akan tersesat. Tapi melakukan hal seperti ini, mohon maaf, nggak matching, bos. Nggak matching, mohon maaf. Sebarkan informasi kayak itu, agar menjadi penyadaran kepada publik. Agar tidak ada lagi yang menjadi korban kebiadaban, kebusukan, kejahatan, kecabulan. Ya, sampai detik ini belum ada itikat baik atau permintaan maaf dari Habib AJ, dan sampai detik ini Jeddah masih dalam perawatan dan pantauan psikolog pungkasnya. Oke, jadi astagfirullahaladzim. Satu kali lagi, isu-isu sosial pun jangan sampai kita tinggalkan. Isu politik harus kita perhatikan, karena kemudian menentukan masa depan Indonesia. Tetapi isu sosial, apalagi menyangkut orang yang punya kelompok,
cukup ada di Indonesia yang berteriak-teriak kencang. Ini pun jangan sampai luput dari perhatian kita. Karena jangan sampai pribumi itu diinjak-injak harga diri, martabat, derajatnya, jangan sampai. Dan jangan mau. Makanya harus disebarkan biar paham. Di Cirebon, masih beberapa hari ke belakang, seorang khabib berzina di tempat sholat dengan istri orang, istri muridnya, istri orang yang membesarkan si Habib itu. Goblok apa tidak? Ini persoalan sosial, harus kita terangkan ke publik. Jangan sampai terjadi lagi. Beberapa minggu yang lalu saya tayangkan seorang Habib yang mengatakan, yang menghina fisik kita dihina secara terang-terangan, pede dia, dan masyarakat yang mendengarkannya tertawa-tertawa. Bayangkan, kita dihina itu kita malah tertawa. Apa tidak jengkel? Saya sebagai orang yang melihat video itu jengkel, serius. Kok bisa-bisanya kita tertawa kepada orang yang sedang menghina, menginjak-injak martabat kita. Hidung pesek, mata belok, pipi tembem, mirip kayak celengan Semar. Ini lihat muka-muka impor, menghina kita loh. Sadar bos, kita pribumi harus sadar. Menghina kita itu menginjak-injak harga diri kita. Saya nggak terima itu. Dan kita harus terangkan, harus sadarkan kepada masyarakat yang masih dasarnya mungkin cinta karena turunan Nabi, sehingga setiap apa yang diucapkannya adalah kebenaran, apalagi mengklaim sebagai wa yutahhirukum tathhiro, pembawa pesan keselamatan. Ini kita harus doktrinnya patahkan, karena tidak matching dengan fakta-fakta kebejatan, kebiadaban, kebangsatan, kecabulan. Berarti ya, dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.